Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baja Sotif Pamungkas dari Universitas Negeri Semarang. Akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Analisis Sentimen dengan SVM, Naive Bias, dan KNN untuk studi tanggapan masyarakat Indonesia terhadap pandemi COVID-19 pada media sosial Twitter. Artikel saya dibelakangi oleh pandemi COVID-19 yang membuat pemerintah menerapkan kebijakan physical distancing. Kebijakan tersebut berdampak pada seluruh sektor kehidupan dan merubah pola hidup masyarakat. Dengan fenomena tersebut, banyak masyarakat yang mungkin memberikan berbagai macam pendapatnya, baik itu pujian atau keluh kesah yang dipublikasikan di berbagai media sosial, salah satunya Twitter. Nah, tanggapan-tanggapan masyarakat tersebut itu perlu digolongkan ke dalam bentuk tanggapan positif atau negatif menggunakan analisis sentimen. Terdapat beberapa algoritma klasifikasi dalam analisis sentimen, antara lain support vector machine atau SVM, naive Bayes, dan Canary-Snackboard atau KNN. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah terkhususnya adalah membandingkan ketiga algoritma tersebut, yaitu support vector machine, naive Bayes, dan Canary-Snackboard. Selain itu, bagaimana visualisasi hasil data tersebut? Penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu. Salah satu contohnya adalah penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 oleh Al-Hajj Khalifah Al-Juban dan Al-Khalifah. Itu meneliti tentang analisis sentimen terhadap pandemi COVID di media sosial Twitter menggunakan naive Bayes yang ternyata hasilnya cukup besar akurasinya, yaitu sebesar 89%. Pun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tanggapan masyarakat Indonesia terhadap pandemi COVID-19 melalui media sosial Twitter dengan rentang waktu 1 Maret 2020 sampai 31 Juli 2020, di mana setiap bulannya diambil sebanyak 2000 data tanggapan. Metode pengumpulannya yaitu disebut dengan crawling text, langsung digunakan pada media sosial Twitter dengan menggunakan package Python yaitu Twin terhadap pencarian COVID-19 dengan bahasa Indonesia. Nah, adapun tahapan analisisnya yaitu yang pertama adalah text mining. Di dalam text mining itu terdapat beberapa proses processing, yaitu cache folding, spell normalization, filtering, dan tokenizing, dan serta stemming. Kemudian setelah di text mining kita lakukan analisis sentimen atau pelabelan. Kemudian dilakukan analisis klasifikasi menggunakan support vector machine, naive Bayes, dan Canary-Snackboard. Kemudian setelah diklasifikasi, kemudian divisualisasikan menggunakan word cloud dan asosiasi kata. Nah, hasil pembahasannya adalah berdasarkan dari gambar tersebut, itu dari total keseluruhan 10.000 data tanggapan, itu 6.128-nya diantaranya merupakan tanggapan masyarakat yang bersentimen positif, sementara 3.872 tanggapan masyarakat bersentimen negatif. Sementara jika diketahui dari per bulannya, dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli itu hampir semuanya bertanggapan positif, dengan tanggapan positif yang paling besar ada di bulan Juni. Nah, sementara hasil dari perbandingan kinerja algoritmanya itu bisa dilihat pada grafik di sebelah kiri. Dapat disimpulkan bahwa metode super vector machine merupakan metode yang paling tepat dalam mengklasifikasikan data tanggapan masyarakat terhadap pandemi COVID-19 di media sosial Twitter. Kalau dilihat dari hasil workload-nya itu, kata-kata yang paling besar itu adalah di tanggapan yang positif adalah positif, pandemi, pasien, sehat, sebar, cegah, dan penanganan. Sementara negatifnya adalah ada orang, masyarakat, sebar, pandemi, wabah. Di situ ada kata-kata pemerintah juga. Semakin besar tulisannya, semakin sering kata-kata tersebut keluar oleh masyarakat. Nah, kemudian ada asosiasi kata yang terbentuk. Bisa dilihat kata-kata pasien itu berkorelasi sangat tinggi dengan positif. Selain itu berkorelasi tinggi dengan kata-kata tambah. Itu pada tanggapan yang positif. Pada tanggapan negatif itu pemerintah itu sangat berkorelasi dengan anjuran. Itu kata-kata negatifnya itu ada benarnya, ada laksanakan, ada vital, dan ada sasar. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah dari 10.000 data tanggapan, lebih banyak tanggapan positifnya daripada tanggapan negatifnya. Perbandingan kinerja algoritmanya itu menyimpulkan bahwa SVM itu yang paling baik dalam mengklasifikasikannya. Kemudian dari visualisasinya itu secara umum data tanggapan positif masyarakat Indonesia terhadap pandemi COVID-19 itu berkaitan dengan ajakan untuk saling membantu dan saran untuk pemerintah. Sedangkan pada tanggapan negatifnya itu dari workload dan asosiasi katanya adalah upaya pemerintah untuk menanggulangi COVID ini dinilai lambat, terutama di bidang ekonomi. Oleh karena itu masyarakat perlu adanya bantuan sembako dari pemerintah. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.